Selama libur Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan terus bertambah di ruas tol Jakarta Cikampek. Meski terjadi peningkatan, arus lalu lintas masih ramai lancar. Guna memastikan keamanan selama libur Nataru, pemerintah tingkatkan pengawasan, terutama di daerah rawan kecelakaan. Lantaran sebelumnya sejumlah kecelakaan pun sempat terjadi jelang libur Nataru. Terbaru, bus PO Cahaya Trans menabrak pembatas jalan sebelum terbalik di simpang susun eksit tol Krapiak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin 22 Desember dini hari. Kecelakaan ini menewaskan 16 penumpang dan 8 lainnya luka-luka. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pun berencana memanggil operator bus untuk diperiksa. Mereka juga diingatkan akan pentingnya memperhatikan kelayakan bus dan juga pengemudinya. Akhir tahun ini kecelakaan juga terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong Comal, Kabupaten Pemalang, Minggu 21 Desember 2025. Kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan mengakibatkan 3 orang terluka. Kemacetan panjang pun sempat terjadi di lokasi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemerintah meminta seluruh dirut BUMN yang berhubungan dengan transportasi turun langsung untuk memantau libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Wakil Gubernur Bangka Belitung menjadi tersangka ijazah palsu. Selain informasi tadi, kami juga akan hadir dengan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Camar Haenda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemerintah terus mengawasi jalannya libur Natal dan Tahun Baru, bahkan seluruh dirut BUMN yang berhubungan dengan transportasi diminta turun langsung. Memasuki H-1 Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta alami pelonjakan penumpang. Diperkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta, mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen. Pemerintah sendiri menaruh perhatian atas perkembangan kereta api. Sekretaris Kabinet Teddy Indewijaya pun meminta stasiun Gambir diubah. Tak hanya itu, untuk memastikan libur Nataru berjalan lancar, pemerintah meminta dirut BUMN yang berhubungan dengan transportasi untuk turun langsung ke lapangan. Sesuai apa yang disampaikan Bapak Presiden berulang kali, saya minta seluruh dirut BUMN yang berhubungan transportasi yang ada di sini turun langsung, cek betul di lapangannya bagaimana. Semua kebijakan yang sudah diterapkan betul-betul terrealisasi. Tiket turun, ada diskonnya, pengurangan harga, pastikan semuanya berjalan baik. Kalau boleh cerita ya, dulu waktu masih kecil saya sering ke stasiun Gambir, kemudian sampai sekarang ya gitu-gitu aja, belum berubah. Jadi mumpung Pak Dirut, Pak Presiden memberikan perhatian besar di perkeretaapian, tolong direnov, diperbaiki, dipercantik, perindah, dipernyaman. Selain stasiun, pemerintah juga memantau terminal hingga pelabuhan di penjuru Indonesia. Cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi di Indonesia pada akhir tahun ini membuat pemerintah terus memantau langsung moda transportasi yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek kesiapan libur Nataru di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta. Selain mengingatkan akan keselamatan, Kapolri juga membagikan bingkisan kepada para penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang Selasa sore. Begitu tiba, Kapolri langsung mengecek posko keamanan dan pos kesehatan. Kapolri memastikan semua sopir bus yang melakukan perjalanan keluar kota sudah menjalani cek kesehatan. Para pengemudi pun diingatkan untuk berhati-hati saat berkendara. Saya ingatkan kepada para pengemudi khususnya agar tidak memaksakan diri pada saat membawa penumpang, dan kecepatannya tolong dijaga sesuai dengan aturan yang ada. Disiapkan juga pengemudi pengganti sehingga pada saat lelah bisa saling bergantian.
Tidak hanya itu, Kapolri juga menyapa para penumpang yang berada di terminal maupun di dalam bus, serta membagikan bingkisan untuk para pemudik, khususnya bagi anak-anak. Selama menyambut Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan melakukan rem cek bagi seluruh bus sejak 19 November hingga 5 Januari di terminal utama. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, selain Kapolri, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga mengecek kesiapan Pelabuhan Merak menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Dalam kunjungannya, Pratikno mengingatkan pentingnya kewaspadaan lantaran cuaca buruk diprediksi masih akan terus terjadi. Di libur Natal dan Tahun Baru tahun ini, warga terus memadati Pelabuhan Merak, Banten. Menko PMK Pratikno pun mengecek kesiapan di pelabuhan ini. Selain pengecekan bersama dengan Kapolri, Pratikno juga menggelar rapat koordinasi dengan jajaran menteri terkait lain. Menko PMK meminta untuk tingkatkan kewaspadaan untuk antisipasi cuaca buruk. Kita menghadapi siklon di 3 provinsi, dampak bencana masih dalam proses pemulihan, tapi di saat yang sama kita juga menghadapi ramalan cuaca basah di pantai selatan juga. Nah, oleh karena itu hari ini kita melakukan pengecekan. Guna memastikan libur Nataru berjalan dengan lancar dan tanpa kendala, pemerintah menggelar operasi lilin 2025. Seluruh moda transportasi yang beroperasi pun diperiksa secara menyeluruh. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyidak harga sembako di Pasar Wonokromo, Surabaya. Sementara itu, untuk mencegah kenaikan harga, sejumlah daerah menggelar sembako murah. Sejumlah cara terus dilakukan untuk mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok yang tak terkendali. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan pengecekan harga 9 bahan makanan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil sidak ditemukan harga minyak kita di 2 pedagang yang berbeda. Minyak goreng subsidi ini dijual dengan harga Rp16.000 per liter atau Rp300 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter. Atas temuan ini, Menteri Pertanian meminta dinas berwenang di daerah untuk melacak kenaikan harga ini. Jika ditemukan pelanggaran pada produsen, pemerintah tegas akan melakukan sanksi pencabutan izin. Dicari produsennya, di mana produsennya, bila betul-betul ada kesengajaan, izinnya dicabut. Dan kami yang tanggung jawab, kami sudah kerjasama dengan Pak Kapolri, dengan Satgas Pangan. Sementara di Tangerang, Banten, sembako dijual dengan harga murah. Paket yang berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir ditebus dengan harga Rp59.200 per paket. Dan mereka akan mendapatkan paket sembako, isinya adalah beras, minyak goreng, dan juga gula. Nah, ini bisa dinikmati, mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat yang ada di gereja bersama. Warga pun antusias akan bantuan ini lantaran harga kebutuhan pokok terus naik jelang Nataru. Tim Liputan iNews melaporkan. Keberangkatan calon haji dari lokasi bencana Sumatera ditunda. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.